Perkenalkan, nama saya Novena. Saya Pak dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Baik, di sini saya akan membahas tentang pemahaman saya mengenai apa itu berbicara untuk keperluan akademik. Seperti yang kita tahu, berbicara itu kan merupakan sesuatu bentuk komunikasi ya, yang kita gunakan untuk berbicara terhadap orang lain, semacam media bahasa gitu sebenarnya ya. Kemudian berbicara itu akan timbul ide-ide yang muncul ya di pikiran kita, di otak kita secara spontan saja seperti itu. Berbicara yang baik bagaimana, berbicara yang dapat dimengerti seseorang gitu. Berbicara itu banyak hal ya yang berkaitan. Itu berbicara itu merupakan ekspresi diri, merupakan kemampuan mental motorik, merupakan proses simbolik, juga dalam konteks ruang dan waktu seperti dan juga berbicara itu sebenarnya merupakan keterampilan berbahasa yang produktif ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya berbicara itu sebagai suatu penyampaian maksud atau ide, pikiran, isi hati seseorang itu kepada orang lain yang menggunakan bahasa lisan tersebut, seperti itu. Dan juga sebenarnya dalam penyampaian ini sebenarnya ada yang sudah menjadi sarana di situ sebenarnya. Yang pertama itu komunikator, itu yang menyampaikan, yang menceritakan yang membahas tentang maksud yang dibicarakan tersebut, dan kemudian isi pembicaraan si komunikator tersebut, lalu komunikan, yaitu si penerima pesan dari komunikator tersebut, dan kemudian ada bahasa lisannya yang dibicarakan tersebut, dan kemudian ada sarana juga seperti waktu, tempat, suasana saat mereka berbicara tersebut. Lalu yang kemudian ada interaksi, yaitu interaksi itu seperti saat kita berbicara berhadapan itu searah, dua arah, atau multiria seperti itu. Lalu terjadilah berbicara itu sebagai salah satu bentuk komunikasi yang mudah sebenarnya ya, yang mudah, dan makanya berbicara itu kita bisa terasa lebih mudah seperti itu jika bertemu langsung, jika lewat media sosial juga bisa seperti itu. Lalu tergambar sesuatu dari kita saat berbicara itu ya merupakan fisik ya. Yang pertama fisik, lalu psikologis, kemudian neurologis, simatik, linguistik gitu saat berbicara ya. Jadi yang dimanfaatkan seseorang itu ya alat ucapan itu yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut, seperti itu. Seperti bahkan saat orang berbicara pun menggunakan bahasa fisik ya, seperti bukan hanya mulut ya berbicara, tapi bahasa fisik juga, seperti mata ataupun kepala, tangan seperti itu, ataupun mimik muka ya seperti itu. Nah, jadi dalam berbicara itu sebenarnya dalam berbicara itu kan sebenarnya kita dididik untuk berbicara yang bahasa yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi dalam lingkungan juga ya kita dapat berbicara yang baik dan benar dari
setiap hubungan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat kita, sebenarnya di situ kita juga bisa bisa belajar ya mengenai berbicara yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Nah, jadi di sini saya juga seperti teman saya juga di sini tuh seperti kita itu diajarkan untuk berbicara ya. Berbicara itu seperti diajarkan sudah menjadi sesuatu yang jadi belajar berbicara itu sesuatu kemampuan yang sungguh sangat dibutuhkan, misalnya dalam berbagai jabatan pemerintah, swasta ataupun pendidikan gitu. Jadi misalnya seorang pemimpin perlu menguasai keterampilan berbicara agar dapat menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam programkan sesuatu yang mereka programkan gitu. Lalu seorang pedagang juga ya perlu menguasai keterampilan berbicara agar dapat meyakini pembeli untuk membeli dagangannya, seperti itu. Dan juga pendidikan ya. Pendidikan itu menguasai keterampilan juga sebenarnya, perlu menyampaikan informasi yang baik supaya didengar oleh pendidik tersebut gitu, para siswa tersebut, seperti itu, untuk bisa mereka mengetahui gimana proses berbicara yang baik itu dan benar itu seperti apa, biar mereka paham mengenai apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan, agar mereka menjadi bisa mengerjakannya dengan baik dan benar, bisa menirunya, bisa bisa mengerjakannya dengan baik gitu. Lalu tujuan dari berbicara itu adalah mengonfirmasikan sebenarnya gagasan kepada pendengar, kepada yang mendengarkan kita, yang harus dapatkan sebagai sarana menyampaikan gitu, menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya kita mempunyai kemampuan misalnya belajar bahasa Inggris, kita perlu mentransfernya lagi ke orang lain, seperti itu. Misalnya kita perlu mengajarnya lagi, kita berbagi misalnya, seperti itu, dan si pendengar tersebut mendengarkan kita, seperti itu. Banyak sebenarnya tujuan berbicara itu, seperti tujuan sosial, tujuan ekspresi, tujuan ritual, atau tujuan instrumental lainnya, seperti itu. Sebenarnya dalam berbicara itu sebenarnya ada banyak faktor ya. Sebenarnya ada efek dari pembicaraan tersebut juga sebenarnya, tergantung dari kita yang mentransfer ke orang lain tersebut. Ada berbicara itu untuk meyakinkan pendengar sebenarnya, ada berbicara untuk tujuan mempengaruhi pendengar, ada juga berbicara itu tujuan untuk memperluas wawasan pendengar, dan ada juga berbicara itu untuk memberikan gambaran tentang suatu objek, di mana si pendengar itu mengetahui apa yang dibicarakan si monitor gitu sebenarnya. Nah, jadi kita juga harus menganalisis ya situasi dan pendengaran kita ya sebenarnya ya. Jadi yang dilakukan itu kita juga harus mengerti situasi, keterlibatan kita dalam berbicara, dan alur dari pembicaraan kita. Yang pertama itu kita harus
harus paham, harus nah, situasi berbicara itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang berbicara formal, yaitu berbicara yang terikat pada aturan baik tata krama maupun bahasa. Maksudnya kita itu harus saat kita berbicara itu kita harus tahu alur dari pembicaraan kita itu seperti apa, itu baik diterima atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua ada berbicara non formal, yaitu berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan ya, seperti boleh-boleh saja ya berbicara saat bersama teman misalnya. Boleh-boleh saja berbicara yang non formal seperti itu, yang tidak harusnya biasanya kan terjadi pada anak remaja ya, biasanya seperti itu, yang non formal seperti itu. Mereka tidak kaku untuk berbicara seperti itu. Baik, kemudian ada alur pembicaraan ya, yang sebenarnya sini alur pembicaraan itu ada dua ya, dibagi. Yang pertama itu berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara searah. Dan yang kedua itu berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara dua arah. Seperti itu. Ada banyak ya sebenarnya kemampuan orang itu berbicara sebenarnya. Ada yang keterampilannya suka berpidato, ada keterampilannya suka yang berpuisi, seperti ada yang cuman berbicara ya seperti berbicara kepada temannya seperti itu. Ada yang malas berbicara sebenarnya. Dalam kehidupan kita itu sebenarnya sangat menarik ya, dari alur pembicaraan kita itu bagaimana. Jadi menurut saya itu sesuatu yang berbicara itu sesuatu yang perlu kita lakukan sebenarnya ya. Nah, lalu untuk si pendengar, selain sebenarnya kewajibannya itu untuk menyimak, ia juga berhak untuk memberikan umpan balik. Misalnya aku bertanya, dia menjawab, dan dia pun juga bisa sebenarnya untuk bertanya juga kepada saya seperti itu, kepada komunikator tersebut seperti itu. Nah, jadi seperti itu beberapa faktor berbicara itu yang dia harus perhatikan itu, misalnya pembicaraan ya, yang kemudian juga ada pendengar, dan kemudian apa isi pokok pembicaraan mereka tersebut, seperti itu. Nah, jadi penguasaan masalah itu dalam keterlibatan isi pembicaraan tersebut menjadi suatu keberanian ya, gairah kita untuk berbicara, supaya berbicara kita itu lebih bisa dimengerti, dipahami. Jadi yang perlu kita tunjukkan itu keterampilan berbicara ya, yaitu juga kualitas suara kita dan juga penyampaian kita dalam berbicara seperti itu. Nah, dan kemudian kita perlu menyusun bahan pembicaraan kita tersebut, topik dari pembahasan kita itu harus bisa menarik pendengar tersebut supaya bisa mendengarkan kita untuk berbicara yang baik, misalnya aktual dan relevan dengan kepentingan partisipan, seperti itu, agar si pendengar ini mudah memahami dari pembicaraan kita tersebut, seperti itu. Sebenarnya dari kita berbicara itu dari sikap kita membaca, atau kita
menulis atau kita menyimak seseorang berbicara, itu kita dapat merekam sesuatu di otak kita. Jadi apapun yang ada di otak kita itu otomatis keluar ya sebenarnya. Jadi di situ kita dapat memahami pembicaraan kita, supaya si pendengar itu bisa memahami pembicaraan kita sebenarnya, seperti itu. Jadi pembicaraan itu, berbicara itu harus diwujudkan secara alami gitu, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh keluarga, seperti itu. Jadi saat kita berbicara itu ya secara spontan saja, seperti itu. Dan juga sebenarnya dalam berbicara itu kita harus bisa memahami ya, itu berbicara itu dapat orang terima atau tidak, seperti itu. Dapat orang terima atau tidak pembicaraan kita. Jadi harus berhati-hati ya dalam berbicara juga kita terhadap orang lain, seperti itu. Jangan kita berbicara seperti halnya orang yang baru mengenal seseorang, seperti itu. Jadi janganlah seperti itu. Jadi berbicara itu harus memahami dulu, harus mengerti dulu, supaya si pendengar ini bisa menerima pembicaraan kita tersebut, seperti itu, agar tidak terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, seperti itu ya. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu buat kita ya sebagai guru ya, ataupun sebagai pembicara ya, seperti itu. Kita itu harus sudah menyiapkan materi, menyiapkan pembahasan kita yang sudah kita kuasai, yang sudah kita pahami. Jadi seseorang itu bisa bisa memahami ya gitu, bisa, dan kita bisa mentransferkan pembahasan kita tersebut ke orang lain. Jadi supaya seorang itu bisa menguasai, menggemari gitu pembicaraan kita tersebut, pembahasan kita gitu. Misalnya tentang hal-hal yang menarik lah gitu, minat mereka gitu, seperti tentang olahraga ya, ataupun film, ataupun musik, ataupun ataupun kesukaan mereka, seperti itu. Banyak ya sebenarnya hal-hal yang menarik gitu, yang agar si pendengar ini bisa mendengarkan kita, kita bisa meyakinkan dia bahwa pembicaraan kita ini enak gitu. Dia berbicara enak, dia berbicara ini, aku juga pengen berbicara seperti itu, kayaknya dia ini terampil banget berbicaranya, seperti itu. Jadi kita itu harus bisa menunjukkan ya gitu, bagaimana sih si pendengar ini bisa yakin gitu tentang pembahasan kita, seperti itu. Nah, dan kemudian kita juga bisa memasukkan pengalaman pribadi kita ya, pengalaman yang berkesan juga, seperti itu, seperti istilahnya curhat ya, seperti itu. Jadi supaya bukan curhat sih sebenarnya, tapi lebih ke pengalaman kita aja ya, pengalaman kita masa-masa sekolah, seperti itu, masa-masa kita mengikuti kegiatan gitu misalnya. Jadi si pendengar ini bisa dia ini hebat ya gitu. Jadi kita tuh bisa membantu kita memiliki bahan yang familiar gitu, memiliki sesuatu yang bisa kita sampaikan gitu. Jadi itu bisa berarti buat orang lain, seperti itu. Dan juga kita harus memberikan
saran atau simpulan terhadap orang tersebut, supaya tidak saat kita berbicara itu, saat dia mengikutinya dia tidak akan kecewa seperti itu. Jadi dan juga saat berbicara itu kita harus istilahnya seperti menunjukkan bahasa tubuh yang baik gitu, yang dapat membuka kalimat yang baik seperti itu. Jadi supaya seseorang itu tidak ragu gitu. Jadi saat kita menggunakan struktur bahasa tubuh ya yang baik dan benar itu, jadi si pembicara ini semakin lebih ingin seperti kita gitu. Kini kok dia bisa jadi seperti ini gitu. Jadi si pembicara ini jadi lebih semakin aku harus seperti itu gitu, biar dia tuh kayak lebih bisa ramah, bisa sekaligus tidak menjadi tegang gitu saat kita berbicara gitu, seperti itu. Nah baik, di sini kita juga akan membahas tentang macam-macam berbicara untuk keperluan akademik. Yang pertama itu ada presentasi, yang kedua ada seminar, yang ketiga ada berpidato dalam situasi formal, yang keempat ada belajar mengajar. Nah baik, yang pertama itu adalah presentasi. Nah, jadi presentasi itu kan bukan hal yang gampang ya sebenarnya, tapi menurut orang yang sudah kemampuan berbicaranya sudah bagus ya, itu adalah hal yang gampang ya sebenarnya. Bayangkan saja ya, kita itu mencari sumber-sumber atau bahan-bahan yang dipresentasikan, lalu bahan-bahan tersebut kita edit, kita ubah menjadi yang lebih khusus gitu. Karena presentasi ini ya tidak harus dimuat banyak ya sebenarnya, diambil kata-kata kunci yang penting saja seperti itu. Nah lalu jika kita ingin membuat seseorang itu lebih ingin tidak bosan ya, supaya tidak menarik orang, supaya seseorang tuh nggak bosan mendengarkan kita berbicara, ya kita harus membuat presentasi itu semenarik mungkin gitu, agar orang tidak merasa bosan gitu ya. Jadi program yang biasanya digunakan untuk presentasi itu kan Microsoft PowerPoint ya. Dalam program itu kita dapat menggunakan sebisa mungkin untuk membuat desain presentasi seperti animasi, background, tulisan dan lainnya dengan efektif, heboh gitu, yang bagus gitu. Nah jadi presentasi itu kan juga berhubungan erat dengan komunikasi ya sebenarnya. Jadi presentasi itu adalah suatu proses pertukaran informasi ya, dari gagasan dan pikiran di antara dua orang atau lebih dalam berkomunikasi gitu. Jadi presentasi itu bertujuan untuk mengonfirmasikan, lalu menghibur dan menggerakkan untuk bertindak seperti itu. Nah juga teknik yang digunakan ya, seperti bersikap hormat, dan kemudian hargai halayak, menuju empati, menggunakan bahasa yang yang mudah dimengerti dan menggunakan media sebagai pelengkap seperti itu. Jadi untuk keperluan akademik itu harus menggunakan bahasa yang bagus sebenarnya. Orang yang mempresentasikan itu biasanya mempunyai sebutan yang berbeda ya, seperti MC, presenter, entertainer gitu, protokol, public speaker, moderator dan lain-lainnya gitu. Namun jika belum menguasai ya sebenarnya bisa gunakan animasi yang biasa saja ya, seperti itu, biar tidak terlalu repot untuk membuat animasinya seperti itu. Jadi tidak harus sebagus mungkin ya seperti itu, asalkan presentasinya juga baik dan benar, pembahasannya itu bisa dimengerti dengan mudah seperti itu. Jadi tidak perlu
sebenarnya tidak perlu ya terlalu heboh atau spektakuler seperti biasanya ya. Yang penting tuh biasanya orang yang mendengarkannya itu paham gitu dari pembicaraan kita, dari penyampaian kita seperti itu. Nah, dan juga ya kita harus melakukan sebelum melakukan pelaksanaan presentasi itu kita juga harus mengenal itu audiens, dan lalu penguasaan materi, kemudian outline, kemudian siapkan alat peraga atau alat bantu gitu, kemudian siapkan introduction, kemudian siapkan penutup, seperti itu. Nah, dan juga sebenarnya presentasi itu kan kita juga harus perlu latihan ya sebenarnya. Kita harus perlu latihan itu agar dapat mengeliminirkan kejelekan dalam presentasi ya. Kemudian melatih transisi antara bagian supaya lebih halus gitu. Dan kemudian memberikan gambaran waktu yang diperlukan. Lalu supaya meningkatkan percaya diri seperti itu. Misalnya teknik latihannya seperti ya, mengumpulkan audiens dan saat melakukan presentasi ya, rekamlah misalnya latihan tersebut, bisa biar kita bisa mendengarnya kembali, tujuan agar dapat mengetahui lah kekurangan kita dalam berpresentasi gitu. Jadi saat kita presentasi itu rekam dulu ya, sambil direkam gitu saat kita bisa berpresentasi, biar kita tahu nanti kurangnya kita di sini, kurangnya kita di situ, seperti itu. Kemudian kita tuh dalam presentasi itu yang harus diperhatikan itu, yang pertama tuh cara pengulangan poin utama itu agar tidak terlihatnya pengulangan gitu. Jadi saat kita berbicara itu tuh tidak ada pengulangan gitu, seperti itulah. Dan kemudian menciptakan transisi antara bagian halus dengan bagian yang mulus gitu, bagian yang mudah gitu sebenarnya. Lalu kenali alat bantu yang kita gunakan gitu. Kemudian menyiapkan jawaban seperti itu atas pertanyaan yang kemungkinan muncul nantinya dari si pendengar. Lalu mengembangkan gaya sendiri seperti itu. Juga saat diperhatikan ya, saat melaksanakan presentasi itu juga, itu yang pertama kita itu harus menguasai alat peraga yang kita gunakan gitu ya. Dan kemudian kedua, kita harus kuasai diri sendiri, be confident gitu. Kemudian jangan membelakangi audiens. Oke. Lalu jangan membaca materi presentasi. Jadi bacalah dulu gitu. Jadi jangan sambil dibaca. Maksudnya kayak mudah istilahnya seperti itu, pahami saja seperti itu, jangan dibaca gitu, pahami saja seperti itu. Dan kemudian gunakan terminologi yang umum, kemudian harus singkat, padat, tepat waktu gitu. Kemudian harus berbicara lugas dan tegas. Kemudian selingilah dengan sedikit humor, seperti itu. Kemudian ada seminar. Nah, jadi sebelumnya kita banyak yang melihat membuat seminar yang baik, seminar yang khusus, seminar yang pantas kita perlihatkan untuk mahasiswa, untuk siswa, seperti itu. Nah, jadi pertama adalah tujuan apa sih tujuan seminar itu sebenarnya gitu. Tujuan seminar itu untuk mengeksplorasikan sebuah ide ya sebenarnya, sebuah ide. Kemudian seminar berbeda dengan pelatihan karena di dalam pelatihan ada sebuah keahlian yang dibawa oleh seorang yang menguasai
seminar tersebut di dalam pelatihan transfer ilmu misalnya. Jadi dalam seminar itu misalnya seseorang mentransfer ilmu yang didapat gitu, mentransfernya kembali ke siswa seperti itu. Misalnya ada guru ataupun dosen itu membuat seminar ya, itu kan khususnya seperti mengeksplor bahan pembicaraan mereka, pengalaman mereka, pengajaran mereka, dan kemudian itu dieksplor ke siswa, ke mahasiswa tersebut. Jadi itu kemudian dieksplor lagi, ditransfer lagi kembali ke siswa-siswa, ke generasi selanjutnya, seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu ada bagaimana peran orang yang ikut di dalam seminar tersebut, seperti itu. Kan seminar itu adalah suatu pertemuan ya. Pertemuan di sini semua peserta itu harus terlihat aktif di dalam seminar itu, maksudnya agar si peserta ataupun si pembicara itu seperti berbagi pengalaman ya, berbagi cerita, berbagi ilmu gitu yang didapat gitu. Nah contohnya ya, dengan kita bedakan di perkuliahan ya, dalam ada seorang rektor membawa sebuah tema atau ide, dan kemudian peserta mahasiswa tersebut mendengarkan dan bertanya gitu. Lalu rektor ini menguasai tema tersebut, kemudian peserta itu mempelajari tema tersebut gitu. Ada beberapa hal juga agar seminar ini terlihat berjalan dengan kayak yang pertama itu ada ruang seminar. Ruang seminar itu sebuah ruang yang mungkin interaksi aktif ya untuk peserta seminar ya, untuk membuat peserta itu menjadi lebih nyaman saat mengikuti seminar. Jadi tempat misalnya ruang seminar itu seperti aula ya, aula yang kita aula yang kampus buat seperti itu, agar si seminar ini berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian ada peserta. Jadi saat mengikuti seminar, peserta ini harus membawa membawa alat-alat digunakan ya, seperti kertas mungkin ataupun pulpen ya. Jadi saat berbicara itu, saat rektor pun berbicara, mahasiswa itu menuliskan hal yang penting, hal yang didapat dari pembicaraan rektor tersebut, dari tema tersebut. Sebenarnya tidak perlu terlalu kita mengambil semua ya, inti-intinya saja seperti itu. Nah kemudian ada moderator ini bukan orang yang memberikan pelajaran ya, melainkan orang yang mengarahkan jalan seminar tersebut, mengarahkan jalannya seminar tersebut. Jadi moderator ini yang paling menguasai tema ya, yang akan diseminarkan gitu. Jadi untuk mengarahkan seminar itu, karena tentang seluk-beluk tema itu seminar harus tahu ya. Si moderator ini mengarahkan si seminar tersebut, seperti itu. Peran seorang moderator itu ada dua ya, yaitu mengarahkan, directing, dan kemudian moderating. Dalam mengarahkan seminar agar tidak menyimpang dari tema,
Moderasi ia menjaga agar tidak ada satu orang atau satu ide tertentu yang mendominasi seminar hingga tema seminar itu tidak tereksplorasi dengan baik seperti itu. Jadi seorang moderator itu harus telah membaca tema ya yang akan telah diseminarkan. Jadi kata kunci, kata tentang tema tersebut, menyusun pertanyaan kunci yang akan ditanyakan nanti dalam seminar seperti itu ya yang dilakukan moderator. Kemudian jalannya seminar itu pengantar singkat ya dari moderator sebenarnya. Kemudian yang langsung dilanjutkan dengan pertanyaan kunci yang dibahas ya dari semua bahasan pembicaraan dari rektor tersebut. Misalnya seperti itu tuh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam seminar agar berjalan dengan baik. Yang pertama itu seminar adalah diskusi dua arah ya, seorang lebih mendominasi pembicaraan. Yang kedua, seminar bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas ada ya, dan kemudian bertanya lagi jika ada kalimat yang tidak jelas agar diperjelas misalnya gitu. Dan lalu semua pernyataan itu dinyatakan dengan jelas, dan juga penanggap ini berhak meminta penjelasan lebih atau mengajukan pertanyaan sebelum ia menjawab seperti itu. Moderator juga harus memperhatikan hal itu ya. Nah, dan kemudian apabila ada istilah yang sama gitu, jadi dan dipakai yang untuk berbeda arti ya, ada beberapa orang moderator karena itu membuat kesepakatan dan dalam arti apakah istilah dipakai sebelum melanjutkan seminar gitu. Jadi kemudian ada moderator itu juga harus memahami juga jalan cerita jalan cerita dari tema tersebut juga sebenarnya harus memahami juga ya. Dan kemudian juga moderator juga harus sekreatif mungkin ya untuk membantu mengingat daripada ide kreatif yang kadang-kadang itu membangkitkan tawa seperti itu. Jadi moderator itu harus komunikasinya harus lancar seperti itu ya. Seminar itu tidaklah harus menghasilkan sebuah kesimpulan yang tunggal ya. Setiap orang itu kan pendapatnya masing-masing. Jadi dalam hal itu terpenting adalah mata mereka terbuka gitu. Mereka memahami dari jawaban-jawaban yang diberikan tersebut seperti itu. Jadi tidak ada pengulangan lagi dalam jawaban tersebut. Jadi dengan seminar itu semua peserta dapat mengambil manfaatnya gitu. Jadi seminar itu berjalan dengan baik, dapat memberikan manfaat seumur hidup untuk menggenapi sebagai manfaat terbaik yang diberikan oleh sebuah pendidikan seperti itu. Kemudian lagi ada berpidato dalam suatu situasi formal. Nah, kegiatan berbicara formal itu yang dilakukan dalam situasi atau acara-acara formal. Berbicara formal itu dikelompokkan menjadi dua ya, ada monolog dan dialog. Monolog itu berbicara satu arah, artinya dalam kegiatan berbicara tersebut tidak terjadi interaksi antara pembicara dengan pendengar. Jadi kegiatan bicara bersifat monolog itu seperti pidato, sambutan, atau memandu acara atau memandu wisatawan misalnya seperti itu ya. Dan kemudian berbicara bersifat dialog itu wawancara dan diskusi mereka
Diskusi itu memilih ragam antara seminar dan simposium. Maksudnya pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato atau singkat tentang topik tertentu atau topik beberapa aspek dari topik yang sama, seperti itu. Kemudian keterampilan berbicara formal itu diperlukan penguasaan terhadap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan berbicara. Jadi faktor kebahasaan itu meliputi keberanian, kelancaran, kenyaringan suara ya, pandangan, gerak-gerik juga, penalaran dan sikap kita yang wajar, sikap yang wajar itu seperti seorang yang menyikapi pembicaraan tersebut, seperti itu. Yang terakhir ada proses pembelajaran, yaitu belajar mengajar ya. Jadi proses belajar mengajar tidak lepas dari 3 komponen. Yang pertama ada guru, yang pertama ada siswa, yang pertama ada guru, yang kedua siswa, dan kemudian ada bahan ajaran. Proses belajar itu kan merupakan interaksi antar berbagai unsur sebenarnya. Unsur yang utama itu adalah siswa, kebutuhan berbagai sumber, serta situasi belajar yang memberikan kemungkinan kegiatan belajar. Jadi saat kita sebagai guru ya memberikan sumber berbicara kita, sumber ilmu kita, mereka akan menerima itu dengan baik gitu. Dan kemudian guru merupakan faktor yang cukup menentukan gitu ya, seperti melakukan pengembangan bahan ajaran serta perangkat lainnya. Jadi guru itu seperti memberikan ilmu, yang memberikan sumber kepada siswa supaya nantinya siswa ini dapat mengerti dan memahami dari bahan ajaran yang diberikan guru tersebut, seperti itu. Jadi tidak sia-sia sebenarnya bahan ajaran tersebut jadi digunakan agar si siswa tersebut dapat menggunakannya kembali dengan baik, seperti itu. Jadi istilahnya guru itu seperti seperti suatu sumber ya, seperti suatu sumber. Jadi para siswa itu bisa menggunakan bahan tersebut untuk melanjutkan kembali bahan tersebut hingga mereka kembali menjenjang ke yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, itulah pendapat saya mengenai berbicara untuk keperluan akademik. Jadi seperti itu pendapat saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya mohon maaf sekali lagi. Sekian dan terima kasih.